karena apa ya, tergantung dari seberapa besar kontribusi yang bisa diberikan oleh customer kepada kita. Kalau ternyata kontribusinya cukup besar dan ternyata dia rada bawel atau rada cerewet, ya sudahlah, tidak terlalu menjadi persoalan buat kita. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Untuk malam hari ini kita bakalan mulai untuk acara Dengobisnya ya. Nggak kerasa udah hari Senin lagi. Jadi kita mau acara rutinitas kami di setiap hari Senin malam itu kita selalu adain Dengobis, The Consulting Ngobrol Bisnis. Nah, untuk hari ini saya Retno yang bakalan nemenin Bapak Ibu sekalian buat ngobrol nih sama narasumber kita untuk malam hari ini. Nah, mungkin sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang selalu hadir, selalu gabung dengan kami juga untuk dengerin nih setiap hari Senin kita ada ngobrol dengan berbagai narasumber yang keren-keren. Ini Pak Herman Josephnya juga udah join. Oke, saya coba invite beliau ya, biar kita juga bisa langsung ngobrol nih dengan Pak Herman. Halo Pak Herman. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam Retno. Apa kabar? Selamat malam Pak Herman. Apa kabar Pak? Iya. Cuaca mendung-mendung syahdu di Surabaya, dan beberapa hari terakhir ini juga cuaca sangat mendung ya di Surabaya. Ya, mendung campur sepi. Mendung campur sepi. Iya, sepi itu maksudnya sepi di jalanan, sepi di jalan gitu ya. Jadi di Surabaya ini setelah jam 7 malam terlihat sudah di jalan-jalan itu sepi, karena posisi rumah saya kan di kawasan Surabaya Timur ya, jadi saya ngelihat di beberapa ruas jalan di sekitar timur itu sepi. Jadi mungkin juga di berbagai ruas jalan yang lain-lainnya di Surabaya juga kelihatan sepi. Ya, semoga kesepian ini tidak membuat suasana menjadi sunyi dan sepi dan galau ya. Itu aja sih. Siap. Surabaya PPKM-nya ketat ya Pak Herman ya? Ya, dipaksa jadi ketat karena apa ya? Ya, enggak diketatin aja sudah banyak yang melanggar, apalagi diketatin aja masih banyak yang melanggar, apalagi enggak diketatin ya. Jadi mau enggak mau ya sejak kapan sama di berbagai pulau, di Pulau Jawa dan di Bali ya. Mulai tanggal berapa tuh, tanggal 3, berarti hari Sabtu yang lalu sampai dengan sekarang ini sudah berlangsung mulai PPKM darurat ini. Darurat, ya, benar Pak. Sebetulnya, oke Pak Herman. Yes, sebetulnya bukan masalah aturan, tapi sebetulnya ada apa ya, tanggung jawab moral dari kita sendiri ya. Kalau kita tidak tertib dan tidak disiplin, itu bukan hanya membahayakan orang lain atau orang di sekitar kita, tetapi juga membahayakan diri kita sendiri. Itu aja sih. Sepakat Pak, sepakat. Jadi harus sama-sama jaga prokes ya Pak ya, buat keamanan diri sendiri sama orang lain gitu ya. Siap Pak Herman. Oke, siap Pak. Mungkin ini ada beberapa Bapak Ibu gitu ya yang mungkin belum tahu siapa Pak Herman gitu. Nah, mungkin boleh diperkenalkan dirinya Pak Herman. Tadi saya udah sempat ngobrolin sih kalau Pak Herman ini kan adalah direktur dari ProM ya, organizer training dan seminar. Pak Herman juga adalah trainer dan speaker spesialis sales motivation dan salesman skill. Pak Herman juga merupakan komisaris dari Pura Forma Clinic di Surabaya. Begitu juga komisaris Medifit Medical Fitness Center di Jakarta. Ya, oke. Jadi teman-teman, saya memulai karir itu adalah sebetulnya sama seperti dengan Anda semua kalau hadir di sini sebagai seorang sales ya. Jadi justru awal
awal mula pertama kali itu adalah saya sebagai seorang sales yang menjual produk asuransi dan akhirnya mencapai penghargaan, mencapai apa yang saya inginkan pada waktu saya sebelum akhir selesai di kuliah Fakultas Ekonomi Ubaya. Nah, dari saya senang menjadi seorang sales itu, maka lahirlah Pro-M ya, Organizer Training and Seminar yang saya dirikan 23 tahun yang lalu. Dan pada waktu awal mula pertama itu, teman-teman, orang menganggap training itu adalah investasi yang membesarkan biaya, membengkakkan biaya gitu ya. Jadi kita itu sampai jelasinnya sampai ya dengan detail banget gitu, agar supaya orang itu memahami kenapa training itu penting, kenapa training itu diperlukan bukan untuk jangka pendek tetapi untuk jangka panjang. Nah, meyakinkannya itu setengah mati, teman-teman, setengah mati, Retno. Jadi pada waktu meyakinkan itu tentu menghadapi banyak penolakan gitu ya, menghadapi orang-orang yang tidak percaya dengan training, tetapi ya namanya pekerjaan itu sudah menjadi passion buat saya. Jadi ya saya jalanin terus sampai akhirnya ya berjalanlah kegiatan-kegiatan training dan seminar di hotel-hotel, dan 17 bulan yang lalu kena pandemi, lalu kegiatan-kegiatan training ini berlangsung lewat lewat Zoom, sama seperti yang pada hari ini. Jadi ya saya jalani dan saya syukuri aja, teman-teman. Apa yang bisa kita maksimalkan ya kita maksimalkan, kita berdayakan. Kalau tidak bisa ya baru betul-betul nyerah gitu ya. Itu aja sih, Retno. Oke, siap-siap. Berarti basicnya memang Pro-M sendiri ini di Surabaya gitu ya Pak Herman ya. Dan fokusnya untuk di training. Pak Herman boleh diceritain nggak? Training tentang apa aja sih Pak di Pro-M ini yang ada di Pro-M? Ya, training-trainingnya lebih utamanya kepada salesmanship ya, keterampilan-keterampilan menjual. Karena background saya itu kan di sales ya, background saya itu di sales. Jadi materi-materinya tentu lebih banyak berkaitan tentang sales. Nah, dalam perkembangannya ternyata berkembang, marketing juga harus disentuh, non-marketing tetapi yang masuk dalam koridor manajemen itu harus disentuh, sehingga dari sales management atau manajemen penjualan ya, mulai dari prospecting skills, telepon skills, handling objection skills, communication skills, closing the sales skills, itu kita preteli satu-satu, kita buatin topik antara 3 sampai 6 jam, kita jual untuk umum ya, atau kita layani perusahaan-perusahaan untuk melakukan in-house training. Dan dengan saya mempunyai beberapa mitra partner, maka masuklah ke topik-topik yang non sales gitu ya, yaitu tentang keuangan, tentang perpajakan, tentang HR, tentang operation, tentang production. Dan makanya juga seringkali kerjasama dengan Pak Dedi Sidarta, owner dari The Consulting Group ini, kira-kira 4-5 tahun lalu untuk topik-topik yang Pak Dedi tekuni, yaitu tentang perpajakan. Jadi kita bekerja sama dengan partner yang menjadi associate trainer kita, yang mereka memang specialize gitu, teman-teman ya, specialize di bidang masing-masing. Karena begini, manajemen itu kan luas ya, manajemen itu kan luas, manajemen itu cakupannya banyak. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai kekuatan, punya kekuatan, punya keunikan, punya diferensiasi sendiri-sendiri. Ya, itulah teman-teman dan Retno. Dan pada 17 bulan terakhir, mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus masuk ke dunia topik-topik tentang sosmed, tentang digital marketing. Karena saya merasakan sejak awal pandemi, bulan Maret 2020, maka mulai bulan Mei, ya sekitar Mei 2020, baru saya mulai lebih aktif untuk di IG ini ya, di Instagram ini. Mula pertama
jarang mengaktifkan IG ini dan mulai Mei tahun lalu, persis pas pada waktu selesai Idul Fitri, Lebaran. Jadi Lebaran tahun lalu itu kan juga jatuhnya pada bulan Mei ya, Mei 2020. Nah, mau nggak mau karena kita semua WFH, jadi otomatis ya kita mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang sosial media atau digital marketing, karena saya juga menggunakan cara-cara untuk melakukan iklan promosi di sosial media dan juga sekaligus memberikan materi-materi training yang berkaitan tentang sosial media, dan saya tahu bukan ahlinya, maka saya undang partner yang memang expert di bidang itu. Tujuannya apa? Ya juga untuk selain mendapatkan tambahan ilmu baru buat saya belajar, buat tim saya belajar, juga mendapatkan database baru. Karena dengan topik yang baru, itu akhirnya kita bisa mendapatkan database baru, dapetin prospek baru, dapetin pelanggan baru, dapetin kenalan baru. Jadi banyak yang baru yang saya alami dalam 17 bulan terakhir ini, Retno dan teman-teman. Yang lama-lama, customer lama-lama, bukan berarti tidak bisa diharapkan, tetapi udah bergeser polanya, perilakunya. Jadi sudah mulai bergeser, jadi tetap harus di-maintain, tetapi ada pergeseran di behavior itu. Gitu, Retno. Oke, siap. Sangat menarik, Pak Herman. Saya salah satu yang juga beberapa kali join ya. Kalau ada Pro-M bikin event, bikin training, beberapa kali saya juga join. Dan menarik banget, kita belajar banyak hal baru ya, Pak Herman ya. Nah, menarik. Tadi Pak Herman kan juga sempat ngomong ya di statement terakhir, ada perkataan, ada perubahan perilaku konsumen sejak pandemi ini. Nah, Pak Herman, boleh diceritain nggak ya perubahan signifikan apa sih Pak, kalau menurutnya Pak Herman sebagai expertise di dunia sales dan marketing ini, dari perubahan perilaku konsumen yang sebelum masa pandemi sama sesudah masa pandemi, Pak Herman? Ya, perubahan perilaku konsumen yang terjadi di bisnis saya, di dunia training, di dunia kecantikan klinik ini adalah yang pertama, dan juga yang terjadi di teman-teman tentunya adalah bahwa mereka yang biasanya atau terbiasa minta diparani, minta dikunjungi, sekarang kan akhirnya menjadi enggak ya. Retno juga ngalami kayak gitu kan ya, menjadi enggak minta dikunjungi, enggak minta diparani gitu ya. Customer itu menjaga. Nah, terus gimana caranya? Padahal kita juga harus tetap melakukan hubungan, melakukan komunikasi. Ya, itulah teman-teman yang saya lakukan dengan lebih banyak kita mengaktifkan menggunakan sosial media. Salah satunya ya dengan WhatsApp, agar supaya kita tetap menjalin kemitraan, tetap menjalin hubungan dengan mereka. Yang kedua, ini saya nggak tahu perubahan apa yang terjadi di teman-teman, tetapi di perubahan yang ada di saya, yang kedua adalah terkait dengan masalah kalau kita ngomong di dunia klinik, treatment atau apa ya, treatment layanan untuk melakukan pengobatan itu mereka lebih menginginkan yang lebih simple, lebih ringkes, dengan harga juga yang lebih bisa diterima di pasar ya, sehingga otomatis kita merubah paket-paket treatment dari yang dulunya cukup banyak itemnya menjadi cuma simple gitu aja ya, menjadi simple gitu aja, dan dilayaninya bukan dengan tatap muka tetapi dengan online. Yang ketiga, berarti kita harus menyiapkan produk-produk, berarti kita harus mempersiapkan produk-produk yang cukup kuat untuk dijual melalui online, gitu kan Retno ya. Jadi platform online jadi digunakan. Nah, kalau di dunia training, di dunia seminar saya, itu tadi yang saya sampaikan adalah bahwa mereka yang tadinya kepingin ketemu, akhirnya menjadi tidak ketemu, tetapi mereka kepingin training, maka kita bikinkan modul-modul training yang kira-kira tuh nggak terlalu technical banget, sehingga memudahkan mereka untuk bisa mencerna. Ya, kalau terlalu technical banget, itu berarti sangat dimungkinkan untuk dilakukan tatap muka, dilakukan untuk ketemu, kayak gitu. Nah, itu Retno dan teman-teman perubahan yang terjadi di perilaku konsumen yang saya alami.
Oke, berarti dengan adanya perilaku konsumen ini memaksa kita dalam arti positif ya Pak Herman ya, untuk lebih kreatif Yes. gitu kali ya Pak Herman, untuk menciptakan Ya, produk-produk baru. Tadi Pak Herman juga sempat ya, cerita, nggak pernah pakai IG, terus pakai IG, ngadain ya, seminar juga kita lakukan secara online. Pak Herman, ya. kalau boleh Yes. dibisikin dikit nih Pak, Mm-mm. bedanya perilaku konsumen itu ngefek banget nggak sih Pak ke penjualan yang ada di tempatnya Pak Herman? Ngefek, ya, dampaknya ngefek. Jadi penurunannya sampai ke puluhan persen, ya. Dampaknya sampai ke puluhan persen penurunannya. Jadi ya itulah yang terjadi, dan makanya terus kita merubah beberapa bentukan, merubah beberapa cara agar supaya minimal paling tidak bisa bertahan. Lalu setelah itu yang paling penting teman-teman adalah kembali lagi dari kacamata saya, dari sekian produk yang kita punya, dari sekian topik yang kita punya, kita sortir mana yang masih layak untuk kita tampilkan, mana yang tidak. Lalu yang kedua adalah memilah dan memilih customer. Mana customer yang hot, mana customer yang prime, mana yang oke, mana yang bad, mana customer yang masuk kategori yang pertama, mana customer yang masuk kategori yang kedua, dan mana customer yang masuk kategori ketiga, yaitu customer yang bad itu tadi. Tujuannya apa? Supaya kita lebih bisa memprioritaskan waktu. Jangan sampai waktu kita itu disia-siakan untuk melayani customer yang jelek, untuk melayani customer yang bad. Jadi lebih mengutamakan kepada customer yang ada di atas. Customer yang ada di atas, yaitu yang masuk kategori prime customer, itu yang harus di-maintain, dipelihara, di-follow up, tetap dijalin komunikasinya, disapa lewat WA, lewat Zoom, agar supaya dia tetap mau belanja dengan kita walaupun pembelanjaannya turun. Yang kedua, customer yang berada di kategori kedua, yaitu customer yang berada di kategori good customer, ini yang perlu di-approach tetap melalui Zoom atau tetap melalui telepon agar supaya mereka tetap mau belanja, mau beli dengan kita. Lalu kategori yang ketiga yang bad customer, ya kan selalu konsumen itu ada yang cerewet, ada yang tidak cerewet, ada yang nyebelin, ada yang tidak nyebelin, ada yang minta diskon melulu, ada yang tidak. Ya, ini yang pelan-pelan mulai kita pilihin, kita singkirin supaya kita lebih memprioritaskan kepada yang yang kategori yang pertama dan kategori yang kedua. Itu, Retno. Oke, siap Pak Herman. Pak Herman, sangat menarik nih. Pak Herman tadi kan informasi ya, kita mengkategorikan lagi untuk tipe-tipe customer. Nah, kalau kita bisa mengkategorikan tipe customer ini berarti dari tingkat keloyalannya mereka ya Pak. Misalnya nih Pak, kalau customernya itu yang suka bawel tapi dia juga suka beli, gimana tuh Pak kalau misalnya kita harus men-treatment mereka? Kompleks itu ya, kompleks itu untuk menjawabnya karena tergantung dari kontribusi seberapa besar ya, seberapa besar kontribusi yang bisa diberikan oleh customer kepada kita. Kalau ternyata kontribusinya cukup besar dan ternyata dia rada bawel atau rada cerewet, ya sudahlah, tidak terlalu menjadi persoalan buat kita. Tetapi kategori yang saya maksud dengan bad customer itu tadi kan udah nggak belanja, tapi juga tidak kasih referensi, tapi juga nawar terus dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kita akhirnya bukan menyingkirkan atau membuang, enggak, tetapi paling tidak supaya kita lebih memprioritaskan waktu ya. Karena di masa sekarang ini, di masa yang sangat tight, di masa yang kita tidak bisa jumpa dengan customer, itu kita harus pintar-pintar untuk ngatur waktu ya. Itu sih, Retno. Oke, kita mau masuk ke materi sales ini sebetulnya, Retno ya, supaya nggak nyimpang ke perilaku konsumen ini. Jadi, Pak.
Oke, teman-teman, yang mau saya sampaikan ya, teman-teman, sesuai dengan judul kita hari ini ya. Ini saya harus langsung masuk ke materi supaya kita tidak kebuang waktunya ya. Gini, sesuai dengan judul topik pada hari ini ya. Akan matikah peran salesman di masa pandemi? Gitu kan ya judulnya. Akan mati nggak peran salesman ini di masa pandemi? Nah, sebetulnya yang saya mau tanyakan balik ke teman-teman adalah apakah kita di masa sekarang ini masih tetap mau jualan? Ya, apakah di masa sekarang ini apakah kita masih tetap mau jualan? Masih tetap mau cari customer, masih tetap mau prospek, masih mau telepon, masih mau segalanya dah. Nah, teman-teman, kalau masih tetap mau, berarti apapun yang terjadi, entah ada pandemi atau tidak ada pandemi, tetap kita berjuang kan? Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kalau kita masih mau jualan, masih mau cari customer, masih mau nelponin, masih mau cari database, masih mau belajar, masih mau ngintai kompetitor, masih mau maintain customer, berarti kita sudah berada di jalan yang benar. Kita sudah berada di jalur yang benar, ya. Karena kalau gini, teman-teman, kenapa saya tanya tadi, kalau kita sudah tidak mau jualan, ya, sudah tidak mau jualan, sudah tidak mau prospek customer, sudah tidak mau ngapa-ngapain customer, udah langsung lewat dah. Berarti kita sudah tidak senang dengan profesi sebagai seorang sales. Betul apa betul, teman-teman? Betul apa betul? Ayo tolong ketik di chat, betul apa betul? Karena kita udah tidak senang. Mewakili orang-orang ya Pak Irman. Betul Pak. Karena kita sudah merasa tidak senang. Kita sudah merasa tidak senang. Jadi udah merasa tidak senang, udah merasa tidak seret, udah merasa tidak yakin. Jadi begitu ada badai dikit, ada tantangan dikit, kita udah mundur. Betul kan ya? Nah, kalau kita masih mau, berarti kita semua berada di jalur yang benar, berarti kita harus all out menghadapi sikon seperti ini. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya, bicara akan mati atau tidak, sebetulnya tergantung dari mindset kita. Benar kan ya? Tergantung dari mindset kita. Mindset itu apa? Mindset itu adalah pola pikir, sudut pandang, cara pikir, ya kan? Itu mindset. Kalau mindset kita benar, maka semua tindakan, semua perilaku kita arahkan dengan all out kan, Retno? Kita arahkan dengan benar-benar kan ya? Kenapa? Karena kita meyakini bahwa mindset itu adalah segala-galanya. Nah, kalau mindset kita ini udah nggak benar, ya, mindset ini udah nggak benar, itu akan diawali dengan attitude, diawali dengan sikap. Percuma lah aku kerja ngapain, nggak bisa, PPKM darurat kok, udah pasti kalau aku telepon ditolak, udah pasti kalau aku WA call nggak bisa, udah pasti kalau aku kirim email nggak dibaca. Dulu aja aku nggak dibaca, email, WA, apalagi sekarang. Jadi kalau attitude kita, sikap mental kita itu sudah negatif atau belum positif, akan mendukung behavior kita. Setuju apa setuju teman-teman? Jadi attitude-nya rendah akan mendukung behavior. Behaviornya juga rendah. Behaviornya rendah, sikap perilakunya ndak ada, aku yakin action-nya juga ndak ada. Action-nya ndak ada, performance-nya ndak ada. Jadi ini kayak lingkaran gitu, Retno, ya. Mindset itu dipengaruhi oleh satu attitude, sikap mental, dipengaruhi lagi yang kedua adalah behavior, yaitu perilaku, dipengaruhi lagi dengan action, tindakan, dipengaruhi lagi dengan result, hasil, dan terakhir adalah performance. Ini lingkaran. Jadi kalau
mindsetnya itu nggak benar, kemungkinan besar actionnya juga tidak benar, resultnya atau hasilnya itu rendah, terus setelah itu performance-nya atau kinerja ujungnya di akhir tahun kita pasrah. Dan kita ngomong tuh, sudah aku bilang kan, pasti jelek. Aku ini kan peramal terhebat di muka bumi ini. Pasti jelek, pasti jelek, pasti nggak bisa. Udah aku ramal. Jadi ngapain aku melakukan ini semua? Nah itu loh. Jadi teman-teman, semua itu bermula dari mindset. Ya Pak Budi, benar. Berbanding lurus itu bermula dari mindset. Makanya kita kenal istilah ada growth mindset, ada fixed mindset. Jadi kembali lagi Anda pilih yang growth. Nah, kalau kita sudah memilih yang growth mindset, berarti teman-teman, hal yang ketiga, tips ketiga yang mau saya sampaikan kepada Anda. Saya tadi itu nyoret-nyoret catatan supaya paling tidak ngomongnya itu lebih terarah. Yang ketiga, teman-teman, kalau kita sudah pilih yang growth mindset, ya, you need to have self-discipline. You need to have self-discipline. Disiplinnya harus kencang. Disiplinnya harus tinggi. Untuk melakukan disiplin yang tinggi, itu adalah Anda mesti melakukan pekerjaannya dengan benar, aktivitasnya dengan benar, kuantitinya juga harus benar. Semuanya harus dilakukan dengan benar dan tepat. Ya, itu untuk melakukan dengan self-discipline. Ngomong gampang, tapi ngelakuinnya itu nggak mudah. If cannot plan and manage the result, you can only plan the activity to achieve the result. Plan itu teman-teman sama dengan activity plus date. Tak ulang lagi, plan itu, rencana itu adalah sama dengan activity, aktivitas plus date, jadwal. Jadi mesti ketat, aktivitasnya melakukan apa, jadwalnya kapan, aktivitasnya apa, jadwalnya kapan, aktivitas ini hasilnya apa, keterangannya apa, kekurangannya apa, min-nya di mana. Jadi ini harus diamati dengan benar-benar teman-teman. Jadi memang butuh effort lebih, Retno. Butuh effort lebih. Saya tahu butuh effort yang luar biasa di masa sekarang. Jadi kalau dulu kita melakukan 1-2 cara itu dengan mudah kita dapetin customer, sekarang nggak bisa. Ya, kita aja ngadain training dan seminar, nggak cukup hanya untuk ngebles. Dulu kita cukup untuk ngebles, karena saya punya data ribuan database, ngebles. Nggak usah di follow up, nggak usah di prospek, nggak usah diteleponi. Dibles, orang datang dengan sendirinya lewat telepon, bukan datang ke kantor, tapi dengan sendirinya tuh telepon, kasih feedback, kasih langsung telepon pendaftaran. Sekarang nggak bisa. Di blasting itu pun juga nggak bisa. Nggak bisa dilakukan, ya bisa. Tetapi paling tidak harus kita follow up. Karena yang kita blasting itu, kalau kita tidak sentuh secara personal touch, orang tidak akan mau. Betul kan ya? Nah, betul, jadi sesuai dengan judul itu tadi teman-teman, bagi saya peran salesman tidak akan mati. Sekali lagi saya mau jawab, seringkali saya ditanya, apakah peran salesman akan mati? Jangankan di masa pandemi, di masa dulu zaman normal aja, di tengah-tengah semaraknya dunia sosmed, saya sudah katakan di mana-mana, peran salesman itu tidak akan mati. Nggak usah takut, nggak usah cemas, nggak usah galau. Sepanjang Anda sebagai seorang sales itu punya diferensiasi. Gitu loh, punya diferensiasi yang berbeda dengan sales yang lain. Dan yang terakhir adalah punya database. Punya database. Anda nggak punya database, yo mati tenan. Punya database. Makanya aku
Nanti akan saya infokan ke Anda, teknologinya tuh apa yang bisa dipakai sebagai alat bantu untuk mendekatkan diri kita kepada customer ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Ya, jadi dan satu hal lagi ya sebetulnya ya, Retno dan teman-teman, ada yang nanya di tengah-tengah high-tech perkembangan teknologi atau di tengah-tengah derasnya sosmed pada waktu yang lalu ya, atau di sekarang ini di masa pandemi, orang sales itu perannya masih sangat dibutuhkan loh, apalagi di negara kita ya teman-teman. Orang kita ini maaf ya, orang kita ini paling seneng kalau disapa, bener nggak? Disapa, dijapri ya, disapa, dijapri, ditanyain kondisinya, itu dia orang kita paling suka kayak gitu. Jadi sering kali saya sampaikan bahwa barang kita boleh high tech, pendekatannya harus high touch. Setuju apa setuju? Ayo tolong ketik teman-teman, ayo tolong ketik. Barang kita high tech ya, barang kita boleh high tech ya, barang kita boleh high tech, tapi pendekatannya adalah harus high touch. Maksudnya apa high touch? Sentuhan emosionalnya itu ada ya. Kalau Anda tanya salesman mobil, apa kurangnya? Mobil mereknya nggak usah saya sebut ya, merek-merek yang terkemuka di industri mobil ya Mbak Retno, Bu Retno, kumpulan jenis-jenis mobil, varian mobil, jenis cc-nya sama, warnanya sama, harganya paling unda-undi, selisih mungkin ya sekitar antara dealer yang satu dengan dealer yang lain mungkin selisih sekitar 50.000, 75.000 ya, semua sama. Modelnya bisa dilihat di internet, bisa beredar semua ya, bentuknya juga sama. Nggak mungkin bentuknya kalau spion persegi terus dilempar ke Aceh, ke Sumatera, Kalimantan bulat gitu ya, atau bannya bulat dilempar ke Sumatera, Kalimantan jadi kotak, nggak mungkin ya, semuanya sama. Tetapi masih ada konsumen teman-teman yang ketika dia ingin membeli mobil, kepingin datang ke showroomnya dulu. Betul apa betul? Ayo tolong ketik. Betul apa betul? Datang ke showroomnya dulu, kepingin ngelihat jenis mobilnya, kepingin ngeraba, kepingin megang, padahal nggak bisa dicium loh mobil tuh. Mobil kayak gitu toh. Tapi kepingin diraba, kepingin dilihat, kepingin dibandingkan warnanya dengan contoh brosurnya, biar dia srek. Itu adalah salah satu contoh teman-teman, indera rasa peraba masih dimainkan secara emosional oleh konsumen kita, sehingga dia merasa lebih diajeni kalau misalkan dikunjungi, dilihat, dan si sales itu merasa si konsumen itu merasa lebih srek. Contoh lagi yang paling gampang, handphone ya. Handphone speknya sudah ada, keterangannya sudah ada, modelnya sudah ada, persis plek. Nggak mungkin ada perubahan antara yang ada di brosur dengan yang ada di mana? Yang ada di brosur dengan yang ada di showroom. Pasti plek. Tapi lihat beberapa toko handphone sebelum pandemi, yang saya nggak usah sebut nama tokonya, ada toko-toko handphone di Surabaya, di pusat kota, di timur, selalu penuh. Ya, apalagi malam minggu, hanya untuk sekedar mereka kepengen ngeliat jenis barangnya tuh apa. Apalagi kalau barangnya itu baru, masih kepengen dilihat. Padahal modelnya ku yo podo, brosur leafleting. Ya teman-teman, andai kata datang pun ditawa sampai habis-habisan, mati sahid bela gudang garam, paling-paling dipotong gomban, dipotong paling-paling 50.000. Tetapi itu dilakukan. Nah kayak gitu loh. Ya opo kayak ngono itu. Jadi kalau kita lihat di toko-toko handphone gitu ya, masih ada orang sales yang masih nawarkan, ya Pak, silakan Pak, coba dulu Pak, ini brosurnya Pak, dengan segala macam cara. Nah, itulah menandakan bahwa peran salesman itu
belum kalau ngomong belum mati lah berarti akan mati ya. Peran salesman tuh bagi saya tetap hidup sampai kapanpun. Nah, sekarang tergantung dari salesnya, siap apa enggak menghadapi perubahan. Nah, saya lanjutin materi dulu sampai selesai, baru aku tanya, nanti aku lempar tanya jawab. Terakhir, Siap. sekarang pertanyaannya, habis saya kasih gambaran tentang fungsi salesman. Terakhir adalah, apa yang membuat supaya tidak sampai mati? Gitu kan, Retno? Yes. Karena judulnya sekarang kan, akan matikah peran salesman di masa pandemi? Tadi sudah saya paparkan alasan-alasannya adalah kecil kemungkinannya untuk mati dan bahkan tidak akan mati peran salesman. Peran salesman tetap ada, ya. Peran salesman tetap ada, sangat dibutuhkan, ya. Meskipun ada tantangan yang cukup berat, ya. Bukannya sebetulnya tiap hari kita menghadapi tantangan, betul kan ya? Bukannya setiap hari sakjane Retno dan teman-teman kita juga seringkali menghadapi tantangan, kita juga seringkali menghadapi tolaan, ya kan? Nah, saya mau meluruskan ini teman-teman. Yang disebut salesman itu, apakah harus orang sales? Ayo, tolong dijawab. Yang jadi salesman itu apakah harus orang sales? Ya, Donald Trump mengatakan sell your ideas. Donald Trump, mantan presiden Amerika, mengatakan sell your ideas. Inti yang tersirat dari statementnya Donald Trump adalah, maksudnya adalah, kalau kamu punya ide, kamu punya gagasan, kamu punya usul, tetapi kalau ide atau gagasan atau usul itu tidak bisa diwujudkan, berarti orang ini tidak bisa mempengaruhi orang lain. Setuju apa setuju banget? Ayo tolong ketik. Setuju, benar gak Retno? Sekali lagi, orang sales itu tujuannya kan mempengaruhi orang lain, supaya yang tadinya dia belum mau jadi mau, supaya yang tadinya dia ragu-ragu jadi tidak ragu-ragu, supaya yang dia tadinya tuh takut beli jadi tidak takut. Nah, sekarang pertanyaanku gini, sederhana. Bagi Anda yang sudah berkeluarga, ya, bagi Anda yang sudah berkeluarga, entah punya anak resmi atau tidak resmi, ya, anak sah apa tidak sah, nggak usah ngelihat anaknya sah apa tidak sah. Anda yang sudah berkeluarga, punya anak, pasti ada perbedaan antara anak yang satu dengan yang lain. Contoh, anak yang pertama, contoh nih ya, contoh. Bagi yang belum berkeluarga ya it's okay. Bagi yang berkeluarga saya kasih contoh. Anak yang pertama di malam minggu mampu mempengaruhi orang tuanya dari yang tadinya orang tuanya rencananya, contoh-contoh ya, maunya makan Chinese food. Chinese food. Tapi berkat anak yang amsyong ini, anak pertama ini, di mobil dia mempengaruhi, Mama, ayo ma beli junk food, sebutlah McD, aduh McD lah, belilah ya ma, beli McD itu ada paket, ada harga murah, dapat ini, murah, ya nih. Sehingga orang tua akhirnya ikut. Itu berarti anaknya itu sudah mampu mempengaruhi opini orang tua, betul nggak Retno? Berarti anak itu mampu jualan loh. Loh, ya kan, itu sudah mempengaruhi. Ya, itu contoh. Contoh yang paling gampang lagi, guru. Anakku ini sekolah daring, ya kan? Sama dengan putra-putrinya teman-teman juga sekolahnya daring. Saya ngeliat, nginceng aku di kamar area-area itu. Ada guru yang cara ngomongnya set. Waduh enak ngomongnya. Pakai body language, senyum, minimal senyumnya merotokkan hati duda-duda, ya kan, pakai senyum gini. Waduh, ngomongnya enak, bahasanya enak, pakai contoh-contoh, pakai gerakan gitu ya, Retno. Ya. Muridnya tuh seneng, termasuk anak saya juga seneng. Taunya seneng gimana? Pelajaran katakanlah mulainya jam 8, anak-anak itu udah standby 15 menit, 20 menit sebelumnya, atas inisiatif sendiri.
Dan saya tanya, kenapa kok kamu mau? Walaupun belajar lewat Zoom 3 jam. Ini training atau sharing ngomong lewat 3 jam Zoom itu kan menjemukan. Betul nggak, Retno? Iya. Ya kan? Bener. Lihat layar, melulu cuma lihat Retno gini tok. Ini kan bosen gitu saja. Tapi nek ketemu Bosen, orang, hai, halo, hai, halo, rame. Ya kan? Anak saya bilang gini, Pak, pelajaran yang ini, yang diajar oleh guru ini, itu guru ini menyenangkan. Dia kalau ngomong enak, dia bisa interaktif, dia bisa ngelibatin audiens. Berarti si guru ini bisa menjual kan, Retno? Yes. Ya kan? Jadi menjual itu kan bukan semata-mata apa ya, bawa barang, bawa bolpen gini, terus jualan, ya kan? Atau bawa gelas, ya, terus setelah itu jualan. Enggak gitu kan teman-teman. Jual ide, jual gagasan. Kalau dia mampu to influence, yaitu mampu mempengaruhi orang lain, dari apinya tidak, akhirnya menjadi ya, itulah dia disebut sebagai seorang sales. Betul kan ya? Jadi, sakjane, setiap hari, kita ini ya jualan. Kita ini setiap harinya ya jualan. Ya kan, Retno? Ketua RT RW pun ya setiap harinya ya jualan. Kalau kebetulan dia ada lomba perayaan 17 Agustus misalnya bulan depan, misalnya diperbolehkan kumpul-kumpul misalnya ini ya, dan dia mampu mempengaruhi warganya agar supaya nyumbang, berarti ketua RT ini punya kemampuan untuk mempengaruhi warganya. Asal mempengaruhinya kontennya adalah konten positif, Retno. Bukan kontennya mempengaruhi itu negatif, bukan. Tapi mempengaruhi kontennya adalah positif. Setuju ya? Jadi siapapun fungsinya adalah sebagai menjual. Orang keuangan pun juga menurut saya harus berfungsi sebagai seorang penjual. Nah, ini Pak Dedi yang paling jago kalau suruh ngomong gini ya. Ini bosnya Retno ada di sini. Kalau orang keuangan kita, contoh nih ya teman-teman, kalau orang keuangan kita menghadap ke pimpinan, ditanya, laporan keuangannya sudah selesai dibuat? Sudah, Pak. Benar enggak kamu buat laporannya? Kalau belum benar, saya enggak akan sajikan, Pak. Saya enggak akan tunjukkan ke Bapak. Justru karena sudah benar, dan saya yakin benar, saya tunjukkan ke Bapak, dan bila ada yang tidak jelas, saya siap untuk ditanyakan. Ah, berarti ciamik kan? Ya, dari caranya dia ngomong. Tetapi kalau beda orang lain, orang keuangan lain, laporannya udah dibuat ini, udah benar. Kayaknya benar sih Pak, cuman ya enggak tahu lagi Pak. Loh, DDW ragu dengan apa yang dia lakukan kayak gitu. Mana bisa orang lain jadi percaya? Betul kan teman-teman? Jadi cara kita berkomunikasi akan mempengaruhi orang lain mau ngikutin kita atau tidak. Ya, jadi kesimpulan terakhir dari saya teman-teman, di masa pandemi justru kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri dengan customer. Mendekatkannya macam-macam, bisa pakai teknologi, bisa dengan WA, bisa dengan telepon, bisa dengan apapun yang tidak harus ketemu. Bisa juga mengirimkan informasi-informasi terkait secara kontinu kepada target market kita. Bisa juga Anda mencari customer baru melalui sosial media, belajar sosial media dan sebagainya, macam-macam lah. Nah, di samping itu, kalimat terakhir dari saya, kunci. Ini kunci versi saya sendiri ya teman-teman. Bisa benar, bisa juga tergantung dari kondisi. Bagi saya, seorang sales itu harus punya pocket
Pocket itu terdiri dari singkatan POCKET. Ini saya singkat-singkat sendiri, Retno. Pocket, Yes. POCKET. P-nya itu jelas planning. Planning mutlak dimiliki. Jangan mengatakan, loh, aku sudah buat planning, gagal. Anda tidak buat gagal, apalagi Anda buat pun gagal, apalagi tidak buat. Benar kan ya? Jadi membuat planning bukan memastikan Anda untuk berhasil, tetapi tidak mempunyai planning, tidak mempunyai roadmap, lebih menjamin kegagalan. Setuju apa setuju? Ayo tolong ketik, setuju apa setuju, benar apa benar, atau punya pendapat lain, ayo ketik. Ya kan ya? Sama dengan orang ngomong gini, Retno, di masa sekarang, loh, aku sudah suntik vaksin kedua, kok masih kena COVID? Loh, kan harus ditelusuri lebih dalam dan lebih detail lagi. Kenanya itu adalah karena apa? Betulkah karena suntikan atau karena faktor lain? Jadi disuntik tidak menjamin orang itu akan terhindar dari segala macam penularan. Tetapi dengan tidak disuntik, ya, dengan tidak disuntik sama sekali akan lebih cepat kenanya ke tubuh. Lo gitu loh. Lah orang ini seringkali kan dia salah kaprah. Loh, aku sudah disuntik, wis tenang aja, enggak apa-apa. Aku pergi ke mall, makan di sana sini. Yo hancur, rek. Yo gak iso koyo ngono. Ini loh yang saya maksud dengan masyarakat kita ini terlalu menyepelekan, dan jujur saya mengatakan sangat tidak disiplin. Menganggap semuanya tuh gampang, beres dan sebagainya. Gak iso, gak semudah itu teman-teman. Jadi rencana harus Anda buat, bahkan pakai rencana 1, rencana 2. Karena kalau rencana 1 nggak bisa jalan, Anda punya alternatif rencana 2. Bahkan kadang-kadang sampai rencana 3. Loh, percuma Pak, aku sudah pakai. Sudah dibuat, nggak dipakai, nggak ada ruginya teman-teman, nggak ada ruginya, karena toh pada akhirnya bisa jadi dipakai, bisa juga Anda melakukan kombinasi antara rencana 1 dengan rencana 2, betul kan ya Retno? Nggak ada ruginya kok kita buat planning itu, sama sekali nggak ada rugi. Kedua, dalam kata-kata pocket, O-nya adalah organizing. Nah, kalau Anda hari ini hadir sebagai pimpinan, sangat penting sekali mengorganisir, meringkes pekerjaan yang tidak penting, merapikan pekerjaan yang tidak penting, mengatur orang, mendobelkan pekerjaan kepada beberapa divisi kalau memang memungkinkan dan bisa. Itu adalah teknik untuk mengorganize. Itu O. C-nya adalah controlling. Controlling itu adalah harus dicek. Segala sesuatu kan ya harus dicek ya, Retno dan teman-teman. Mobil kita yang nggak pernah dipakai karena anak nggak sekolah di luar, cuma daring tok. Anda juga mesti ngecek mobil itu loh juga. Meskipun mobil itu baru, jalan cuma sekian ribu kilo, lah harus dicek. Karena kalau nggak dicek, ya wis ceket kabeh, dinyalakno mati, ceklek dan sebagainya. Baru itu harus dicek, dikontrol. Sepatu juga paling sederhana, sepatu juga gitu. Kadang-kadang kita jarang pakai sepatu karena lebih banyak ada di rumah, nggak pernah dijemur, nggak pernah dicek. Akhirnya sepatu baru pun juga akhirnya juga jadi rusak. K-nya adalah keeping. K-E-E-P-I-N-G. Keeping itu gini, peliharalah customer yang bisa memberikan kontribusi besar kepada dia. Kalau belum, cari customer yang grade di bawahnya, agar supaya orang yang sudah berkontribusi ini Anda pelihara sedemikian rupa, dan dia bisa semakin lebih lama dengan kita. Oke, evaluating. Dievaluasi selama 1 minggu, selama 2 minggu. Nggak cocok, dirubah lagi, disempurnakan lagi, nggak apa-apa. Wong itu yang buat adalah kita kok. Kita yang buat, kita yang ngerubah. Dan T yang terakhir, timing. Lakukan dari sekarang.
banyak orang hanya membuat rencana-rencana tetapi tidak dijalankan dan waktunya jadi habis. Ingat teman-teman, tanpa sadar Retno, 7 bulan sudah mau kita lewati. 7 bulan sudah mau kita lewati. Pertanyaan saya juga untuk diri saya sendiri, 7 bulan tuh kita ngapain? 7 bulan tuh kita ngelakukan apa? Lah pasti ono sing bingung. Apa ya Pak? 7 bulan itu ya kerja Pak. Ya kabeh yo ngerti rek kerja. Nah, kerja itu apa? Ngelakukan apa? Hasilnya apa? Perubahannya apa? Kadang-kadang kita nggak ngerti. Bayangin teman-teman, 7 bulan. Dan Agustus itu loh, lihat tuh kalender. Kerjanya cuma berapa hari? Ada 3 kali di bulan Agustus hari libur, hari kecepit. Itu terjadi di hari Senin. Oh, makanya bukan mendahului pengumuman pemerintah, ada isu PPKM daruratnya diperpanjang sampai tanggal Agustus, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena di Agustus ada 3 hari libur. Bayangin, waktunya menjadi makin pendek. Itulah timing. Jadi setiap sales punya pocket. P yang pertama planning, O-nya adalah organizing, C-nya adalah controlling, K-nya adalah keeping, E-nya adalah evaluating, dan T-nya adalah timing. Oh iya benar ya Pak Dedi? Iya Pak, katanya sampai tanggal 17 Agustus. Oh benar tak? Pengumumannya, nggak berani ngomong aku. Loh, ini PPKM daruratnya sampai 17 Agustus. Atau bahkan mungkin sampai akhir bulan Agustus lo gitu loh. Ya, sajane pemerintah ya kepingin Retno mau diperpanjang langsung 1 bulan, tapi kan ya nggak berani ngomong kayak gitu ya kan, jadi ya diincerit. Lah kalau kita sudah ngerti bakal diincerit, wes nggak usah mikir panjang-panjang kayak saya. Langsung saya mutusin sama teman-teman anggapan lockdown. Sampai kayak gitu loh Retno. Saya punya pemikiran kemarin sudah. Iki paling elek sakjane lockdown. Anggapan wis tutup. Jedes, andai kata tutup, saya mesti ngelakukan apa? Sampai kapan? Sampai Desember. Harus ngelakukan apa? Di Agustus, di September, dan sebagainya. Loh kalau nanti dibuka, yuk alhamdulillah. Betul kan ya? Tetapi kita harus memikirkan sampai yang paling jelek. Saya sampai mikirkan gitu, ini sakjane ya wis tutup kabeh wisan sampai Desember. Iya. Hingga akhirnya apa Retno? Kalau kita punya bayangan kayak gitu, otomatis kan kita punya planningnya lebih tajam ya, lebih dalam ya. Mewaspadainya kan lebih dalam, lebih rinci. Lah kalau kita nggak punya pemikiran gitu, walau gak apa-apa lah. Pastilah sebentar lagi dibuka lah. Paling lambat ini kan 21 Juli sudah normal. Nggak apa-apa lah pasti anu. Nah, nanti ternyata ketika diperpanjang kita kebingungan lagi. Nah, itu sih dari saya. Oke, kita buka untuk tanya jawab. Sudah jam berapa ini? Jam 8 ya? Ini sudah jam 8. Mungkin buat Bapak Ibu yang ada pertanyaan nih, mau ditanyakan ke Pak Herman. Ini mumpung Pak Herman juga meluangkan waktunya buat sharing ya Pak Herman ya. Kok aku nganggur di rumah tuh. Nganggur ini bermalam ini nganggur, makanya diajak sama teman-teman kolabor sama Pak Dedi. Ya, besok nanti diajak sama siapa lagi malam. Ya, nganggur Retno daripada nonton TV terus yang ngeluh. Nganggurnya diubah jadi yang produktif ya Pak Herman ya. Iya, ngobrol gini, nanti sesekali kalau sudah malam gitu nonton TV, ngelihat ininya, ngelihat apa, rangkumannya apa gitu. Ya, ngelihatnya kan pasti sudah ngerti, angkanya pasti tinggi. Itulah sudah. Pak Herman tapi keren banget ya, masih aktif untuk mengikuti perubahan ya Pak ya. Dan terus mau mengikuti perubahan gitu loh. Maka dari Pak Herman juga sempat sharing. Sales nggak mungkin mati, tergantung kitanya mau
dibikin kayak gimana gitu ya. Jadi balik lagi sales itu kembali ke diri sendiri ya Pak Herman ya. Ya, Oke. tergantung dari keyakinan, tergantung dari tergantung dari keyakinan kita. Keyakinan kita, kepercayaan kita, mindset kita, tapi tetap harus pakai strategi yang benar. Dan tetap butuh teman lah, tetap butuh teman, butuh relasi, ya kan, butuh teman, butuh relasi. Karena ketika kita ini lagi blank, lagi buntu, siapa yang mau kita tanya, ya kan? Ya kita tanya pasti ya dengan teman-teman yang terdekat lah, itu ya, itu. Benar-benar Pak. Yes, untuk ya sekaligus kebetulan juga. ada. Ya, silakan. Ini kebetulan ada pertanyaan dari Pak Didi nih Pak. Kondisi kalau sudah PPKM darurat ini, apa yang mesti dilakukan oleh sales untuk tetap bisa jualan Pak Herman? Satu, ngelis di daftar, punya customer siapa saja, kategorinya apa aja. Kedua, lakukan pendekatan seperti yang tadi saya sampaikan dengan menjapri mereka. Kalau dijapri menjapri mereka. Kalau mereka sudah membaca dan sudah kelihatan kodenya biru, ya, atau mungkin sudah centang 2, Anda berinisiatif untuk bisa mencoba untuk menelpon dia. Pokoknya usahakan dalam setiap hari tetap keep contact dengan customer, yang kadang-kadang keep contact itu tidak melulu jualan, tetapi memberikan kabar yang gembira, ya kan? Kirim ungkapan kata-kata kalimat positif yang membangkitkan suasana, gitu loh. Jadi kadang-kadang just say hello, itu aja sih. Oke, berarti setiap hari dirutinin juga ada list klien-klien yang tetap kita jaga hubungan baik gitu ya Pak Herman ya. Iya, itu karena gini ya Retno, masa pandemi ini ya, masa WFH gini ya, masa pengetatan ini sangat banyak loh yang bisa kita lakukan di rumah kalau kita mau loh ya, sangat banyak. Anda percaya nggak? Semakin beredel data customer, semakin menemukan, waduh ini aku belum ya, oh ya ini aku belum ya, oh ya aku belum ya. Itu baru dari sisi customer. Belum lagi kalau kita mentelengi, mempelajari produk knowledge kita, kekurangannya apa, waduh tidak akan selesai. Belum lagi kalau Anda belajar lagi, ikut live IG seminarnya orang lain gratis. Kayak hari ini, IG live gratis ini ada berapa ini? 7-8 IG live gratis setiap hari sampai malam minggu. Aku yakin sampai malam pun tidak ada berhentinya. Sampai akhirnya jam 2 pagi nonton bola, kayak tadi malam aku nonton bola. Iya. Siap. Tadi malam aku kerja di HP, ngecek ini, ngecek itu, ngelihat sosmednya orang, ngelihat apa macem-macem yang berkaitan tentang informasi training, seminarnya orang itu topiknya tentang apa, modelnya, desainnya gimana, copywritingnya gimana, buangin chat yang nggak perlu, bacain di grupnya, nggak kerasa loh, tahu-tahu sampai jam 1 pagi. Tahu-tahu sampai jam 1 pagi. Akhirnya mata melilip ini terus saya, apalagi menyongsong Italia Inggris jam 2, tidur baru jam 4:30 pagi aku. Ngikuti bola sekalian soalnya ya Pak Herman. Iya, senang. Hampir tiap hari di Mola TV dan di RCTI itu ngikutin bola itu. Ya, sambil nanti bangun pagi ya sambil mata keliap-keliap gini, faktor umur lah Retno. Kemarin jagoin siapa Pak Herman? Kenapa? Kemarin jagoin siapa? Jagoin Inggris. Jagoin Inggris. Iya. Aku kan suka ambil Harry Kane. Tapi aku juga suka ambil Prancis, Spanyol, Portugal. Aku penggemari Ronaldo. Suka banget ambil Ronaldo itu gitu loh. Sudah top skor 5 gol, kesebelasannya kalah. Ya sudah wis. Ya kan? Belum rezekinya menang Pak Herman. Tapi gini loh ya, teman-teman sales, saya mau kasih info ya kepada Anda. Seringkali orang yang disepelekan, tapi kalau dia mempunyai kekuatan terselubung, timnya kompak kayak Denmark,
bisa melaju sampai ke 4 besar. Betul kan ya? Nah, ya. Jadi nggak bisa kita ini menyepelekan sesuatu, menganggap sesuatu tuh remeh, belajar dari Denmark cukup oke, ya. Nggak diperhitungkan sama sekali. Masuk ke 24 besar putaran final Piala Dunia ini sudah alhamdulillah ternyata bisa melaju sampai ke 4 besar. Itu sudah sangat prestasi yang sudah sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi kadang-kadang gini ya teman-teman, hasil akhir itu kan ditentukan dari proses. Betul kan ya? Betul Pak. Kalau ternyata waktu di final kalah, ya sudah, terima apa adanya karena itu adalah jalan yang terbaik. Tetapi prosesnya itu dijalankan dengan benar, prosesnya itu dilakukan dengan cara-cara yang benar. Itu sih. Oke, next. Next, Pak, ini beberapa ada pertanyaan lagi, saya bacain ya Pak ya. Iya, bacain, aku udah kelihatan nih. Java Property, Pak Rudi. Planning yang berkarakter uncertain itu seperti apa Pak Herman? Planning apa? Uncertain. Planning yang berkarakter uncertain. Opo iki Pak Rudi takoi, planning yang berkarakter uncertainty, maksudnya yang ketidakpastian. Ya, planning yang maksudnya mungkin mungkin pertanyaannya adalah planning yang ketidakpastian. Ya, ketidakpastian atau kepastian itu kan merupakan kombinasi dua hal yang sama-sama kita nggak ngerti ya, Retno dan Pak Rudi. Jadi namanya kita membuat planning, kita juga tidak tahu apakah ini akan pasti berhasil atau pasti tidak berhasil. Tingkat keberhasilannya berapa persen, tingkat kegagalannya berapa persen, tidak tahu. Ya tetap mau nggak mau dibuat. Berdasarkan apa membuatnya? Berdasarkan pengalaman kita sebagai sales beberapa tahun sebelumnya. Jadi yakinilah kita ini kan sebetulnya punya keunggulan, kelebihan sendiri-sendiri. Apalagi kalau kita sudah bekerja di industri itu minimal 3 tahun, berarti kita paling tidak sudah punya gambaran. Jadi aku yakin tinggal dicari apa yang belum dilakukan, lalu dikomunikasikan kepada kelompok tertentu untuk mendapatkan masukan, usulan, dan bagi saya planning itu udah harus langsung dicoba dan dijalankan. Semoga menjawab Pak Rudi. Oke, next. Ya, berikutnya Pak, ada pertanyaan dari Pak Didi lagi nih. Gimana caranya mengatasi customer yang dijapri tapi nggak mau bales, Pak Herman? Mungkin Pak Herman ada tips gitu Pak. Siapa yang tanya itu? Pak Dedi. Dedi. Yes, Pak betul Dedi. Pak. Dedi Sidarta. Ya, Pak Ketok. Pak Herman. Ya sudah, jadi memang kita tidak bisa memaksa. Kalau di japri tidak dibales, ya sudah, ganti kalimat yang lain. Kalimatnya diganti. Jadi kalimatnya diganti yang tidak langsung ke jualan, tetapi lebih kepada menanyakan hal-hal yang sifatnya tuh umum, tetapi lebih menyentuh ke emosional, ya. Jadi tidak melulu menanyakan tentang objek yang rencananya mau kita tanyakan, tetapi untuk membahas hal-hal yang sifatnya itu umum. Jadi kalimatnya diubah, kalimatnya dipersingkat. Saya sering sekali Pak Dedi dan Retno mengalami yang seperti itu. Makanya sekarang ini ngebles tanpa nama itu kurang efektif. Kadang-kadang dibaca tok. Maka kadang-kadang itu harus disapa. Nah, bagi saya kalau sudah disapa, kalau saya sudah nyapa dan kelihatan tandanya tuh centang 2, entah itu biru atau tidak, saya biasanya melanjutkan pertanyaan lagi. Oke. Ya. Sekarang ini kan tidak kelihatan ya, centang itu kan ada yang kelihatan. Kalau centang biru itu enak terbaca, tetapi ada juga yang tidak kelihatan birunya, itu yang kita bingung kan ya.
ini dibaca apa enggak. Makanya saya nggak mau pakai gitu-gituan. Saya pakai yang standar aja. Kalau saya baca ya biru, kalau saya nggak baca ya 1, atau memang ya 2 itu ya belum saya baca tapi pesennya udah masuk. Ya, kalimatnya harus diubah. Kalimatnya diubah, kalimatnya diperpendek, dan yang ketiga kasih jeda waktu, tidak langsung pada 1 hari itu, tapi pada 2-3 hari kemudian. Dan kalau mau pakai kalimat shocking statement, boleh. Shocking statement tuh gini. Misalnya kita tahu namanya Pak Andi gitu ya. Pak Andi, boleh tahu dong kabarnya gimana? Kok chat saya belum dibales? Tolong dibales dong Pak. Itu nggak apa-apa. Ya kan? Pak Andi, apakah chat saya cukup jelas yang kemarin? Kok belum dibales Pak? Aku tunggu ya Pak jawabannya. Thank you. Boleh ya Pak kayak gitu ya? Boleh. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke, terus next. Oke, siap. Nanti bisa dicoba Pak Herman. Ini ada dari klinik Hero Optima. Baiknya supaya tidak mengganggu customer dan merasa terganggu, dalam seminggu berapa kali kita bisa hubungi mereka Pak Herman? Tergantung. Gini, kalau tujuannya kita kasih informasi kepada mereka, informasi tok ya, nggak jualan ya, informasi aja nggak jualan, kepada orang yang sama, itu bisa 1 minggu maksimal 2 kali. 1 minggu maksimal 2 kali, kasih informasi tok loh, nggak jualan, ya kan? Kalau rada-rada jualan, ya paling-paling maksimal ya 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Jadi, ya, Pak? Ya, jadi tergantung ya teman-teman. Informasi itu kan ada yang soft, ada yang hard, ya kan? Kalau informasi yang soft itu kan jualan tapi secara halus tidak kelihatan. Nah itu kalau mau dikirimkan informasinya 1 minggu 2 kali, kadang di awal pekan, yang kedua di akhir pekan. Awal pekan itu Selasa, akhir pekan itu bisa Jumat atau Sabtu. Nah ini jangan dicontoh ya untuk di industri Anda, belum tentu benar. Saya sekarang ini menghindari hari Senin. Saya sekarang ini menghindari hari Senin seperti hari ini ngirim blast. Soalnya, ya ini sekali lagi kacamata saya ya belum tentu benar. Aku kok ngerosot aku ngebles hari Senin itu orang lebih tidak gubris. Gitu loh, lebih nggak gubris. Atau kalau kepokso, harus Pak, Senin, nggak bisa karena informasinya ini penting. Ya jangan dilakukan di pagi hari, tapi lakukan after lunch. Karena kita semua tahu ya, Retno tahu, Pak Dedi juga tahu, teman-teman tahu. Kita sendiri kalau pas hari Senin awal bulan atau akhir bulan, bagi kamu orang keuangan ya, repot apa repot? Repot, Pak. Repot. Awal bulan tanggal 1 hari Senin atau tanggal 31 hari Senin. Aku ingat-ingat dulu waktu ngadain seminar Pak Dedi, langsung dia ngomong, oh coba akhir bulan Pak, orang keuangan itu repot Pak. Iya memang, jangankan orang keuangan, orang-orang sales pun ya sajane ya repot. Dia mesti nutup laporan, harus menganalisa ini, menganalisa itu, semuanya kita repot kok. Ya Retno, jadi itu cuma saran saya, saya tidak melakukan di hari Senin. Kadang-kadang kalau KFF ke FET ya, kadang-kadang kalau KFF ke FET gitu ya, bukan kepepet tapi sudah KFF itu berarti ke FET. Ya, saya ngelakukan Senin after lunch. Siap. Okay. Karena saya anggap lebih relatif kalau di siang hari atau sore hari lebih memungkinkan orang membaca ketimbang di pagi hari. Itu sih. Siap, semoga menjawab buat klinik Hero Optima ya.
Pak Herman, ini ada dari Pak Andika. Pertanyaannya ini adalah secara psikologi saat PPKM seperti ini bagaimana for sales offline bisa optimal? Jadi selama PPKM ini Pak, gimana kira-kira sales offline bisa optimal? Mungkin seperti itu ya Pak Andika ya. Jenis usahanya apa ya Pak Andika? Mungkin bisa diketik ya jenis usahanya. Boleh dibantu Pak Andika ya, boleh Pak Herman ketik ya jenis bantu. usahanya. Sambil silakan. Apa? Ya, ada pembagian yang kritikal, ada pembagian yang apa? Kritikal sama apa? Kritikal sama esensial. Ya, dalam PPKM darurat itu kan ada yang kritikal, ada yang esensial. Saya nggak tahu industri usahanya di tiap-tiap industri teman-teman itu apa. Katakanlah harus WFH. Katakanlah harus WFH. Dulu ya, Andika dan Retno dan teman-teman semua, waktu saya juga memberlakukan staf saya WFH dan saya sendiri WFH. Saya ngaturnya tuh gini, pagi ya tetap harus kudu bangun pagi, lalu setelah itu 8:30 udah siap di ruang, udah siap di ruang di kamar, apa ya ngomongnya, udah siap untuk kerja. Jadi walaupun WFH, tapi pemikiran kita adalah 8:30. Sakjane aku jam semini di kantor, tapi aku dino iki sampai saulan gak oleh metu. Kantorku memang sing ngelarang gak oleh metu. Oke. Anda memang tidak harus di rumah itu pakai jas, pakai dasi gitu ya. Nanti tetangga bingung, istri bingung, ART juga bingung, PRT juga bingung. Iki bapak ya penyang di iki. Ya. Bukan saya ngomong harus pakai jas atau pakai baju batik, tetapi pakai pakaian yang gena. Kayak saya ini loh, kaosan gini ya pakaian gena. Celana pendekan aku sekarang ini, pakai celana pendek ya. Nah kebetulan di kamarku ini udah tak set meja kerja, Jadi saya bisa kerja sewaktu-waktu pagi, siang, sore, malam. Nah pemikiran saya adalah 8:30 biasanya aku kerja, ya 8:30 aku berada di meja ini untuk kerja. Entah dengan nyalain laptop atau entah dengan handphone, pokoknya ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Itu Andika. Jadi menanamkan belief, menanamkan pikiran di bawah sadar bahwa hari ini aku ngantor, masuk, tapi aku mengerjakannya nggak di kantor. Paham ya, Retno ya? Aku mengerjakannya di kamar. Loh iya Pak, itu kamar Bapak kan enak, sudah di-set, ada ruangan kerjanya. Kan nggak semua kamar di-set, ada ruangan kerjanya kayak gitu. Nggak soal. Kan setiap rumah ada pasti ruang tamu kan Retno ya? Ada ruang tamu. Anda gunakan ruang tamu itu untuk kerja. Atau di meja makan, atau di kamar sekalipun, pokoknya ada meja kursi, gunakan itu pemikirannya adalah untuk kerja. Jam 12.01 istirahat makan, ikut makan bersama istri, bersama anak, kumpul makan, karena anak-anak juga sekolahnya kan sudah libur, atau andai kata tidak libur ya daring, jadi kita bisa makan bareng sama anak-anak, ya kan, kita makan sama anak-anak itu kan hampir setiap hari ya Retno ya, karena anak-anak itu waktu sekolah ya dia di rumah, apalagi sekarang libur ya dia di rumah. Jadi ya mesake. Sekolah ya di rumah, nggak sekolah libur pun ya di rumah. Makanya anak saya suruh aktif di organisasi, dan untung anak saya yang kedua itu suka aktif di organisasi. Jadi ngalang-ngalai bapak mulai pagi sampai malam rapat Zoom terus ini. Waduh, malam rapat Zoom. Jadi aku ya rebutan internet sampai DE itu. Pagi sampai malam rapat Zoom, panitia obspek. Nah dia senang, Retno, dia senang, dia ngelakoni dengan senang, walaupun makan harus terburu-buru, apapun terburu-buru, tapi karena dia senang, dia ngelakoni, wis tak jarno, wis tak jarno, sepanjang kamu senang, wis biarno. Saya mikir gitu, ya kan, daripada ngegame, mati aku. Daripada dia ngegame mulai pagi sampai subuh, mateng aku, wis
Kalau dia ikut rapat Zoom itu kan gak iso ngegame kan, mau nak mau wis jarno wis. Ya, mesti ada yang dikorbanin lah. Mata sepet, badan capek, ya wis oke lah itu. Jadi ditempatkan betul-betul untuk kerja. Siang hari juga lanjut start kerja. Saya membiasakan itu setiap hari Andika sampai kira-kira jam 6. Nah setelah jam 6 patokan saya adalah maghrib, jam 6 selesai, saya nyantai ada di kamar. Ada nyantai di kamar, ndak ngotik kerjaan sama sekali, baru saya ngeceki HP yang isinya grup-grup. Baru ngecekin HP. Ini perilaku saya ya teman-teman, jangan dicontoh. Ada yang cocok, Anda mau contoh, ndak cocok, ndak apa-apa. Aku mau cerita pengalaman berkaitan ambil pertanyaannya Andika tadi. Loh Pak, walaupun aku ndak kerja kayak gitu kan ndak apa-apa Pak, karena di rumah. Yes, ndak apa-apa. Ndak ada yang tahu. Ndak ada yang tahu Anda kerja apa ndak ada yang tahu. Bahkan atasan Anda, pimpinan Anda pun tidak meminta Anda ngelaporin sore ngelakukan apa. Enggak. Tapi sekali lagi, itu tanggung jawab moral. Itu tanggung jawab moral. Bayangin, kalau kita tidak mampu ngontrol kita setiap hari, siapa yang ngontrol? Seminggu lewat, 2 minggu lewat, 3 minggu lewat, 4 minggu lewat. Yang rugi kita sendiri. Itu yang tadi saya katakan Retno di awal, self-disiplin. Self-disiplin. Artinya disiplin adalah mengerjakan hal-hal yang kita tidak suka, tetapi harus kita kerjakan dan selesaikan. Bukan pekerjaan yang kita suka, tetapi justru pekerjaan itu yang kita tidak suka, tetapi itu penting dan harus kita lakukan. Maka itu yang harus kita lakukan. Jadi itu Retno, saya ngelakukan itu setiap hari sampai sekarang. Jadi supaya suasananya betul-betul suasana kerja, ya saya tetap berada di meja, ada kertas, ada handphone, ada laptop, melakukan aktivitas. Istri dan anak-anak tahu saya sedang kerja, jadi ya nggak perlu direcoki dan sebagainya. Ya kita tetap ngobrol-ngobrol apa dan sebagainya, tapi saya tetap komit menjaga diri. Maaf saya ngomong apa adanya di siang hari yang sebetulnya saya bisa tidur karena sebelah itu adalah kamar saya, ranjang saya ada di sebelah sana, jadi saya bisa tidur. Aku tidak pernah tidur di siang hari. Saya tidak pernah tidur di siang hari karena saya membiasakan diri sejak jadi sales dulu sampai aku kerja. Aku tidak pernah tidur di siang hari, walaupun lelah, capek. Loh kalau lelah, capek Pak, aku duduk di meja sofa, break, aku nonton TV. Aku nonton TV, break, aku lihat TV, lihat berita di siang hari, film yang agak menyenangkan gitu, yang menghibur diri, baru aku lanjut kerja lagi. Itu. Sehingga dengan begitu teman-teman, Anda paling tidak bisa lebih produktif ya. WFH atau enggak WFH, pemikirannya tetap WFO gitu loh. WFO gitu loh. Maka dari itu maaf, penampilan Anda, pakaian Anda ini ya, pakaian Anda ini jangan menggunakan pakaian yang maaf sekali lagi pakaian tidur. Ya, kalau kita menggunakan pakaian tidur itu kan kesannya apa ya Retno? Kepingin tiduran terus, ya kan, kepingin kelesetan terus, kepingin leye-leye terus. Tapi juga bukan berarti harus menggunakan pakaian formal, enggak. Tapi pakaian yang menurut saya sopan, layak untuk kerja. Walaupun itu di rumah Anda sendiri. Sehingga gini loh, kita dilihat sama anak-anak kita sendiri bahwa kita memang tertib, betul kan dia? Benar. Karena kalau kita sendiri tidak tertib, lalu kita menyuruh anak kita tertib, tidak mungkin dia mau menjalankan itu. Karena setiap hari, pagi, siang, sore, malam, kita ketemu sama anak kita. Padahal kita kepingin menanamkan kedisiplinan. Dan dia bisa melihat dari hal-hal yang paling kecil. Itu kira-kira. Siap. By the way Pak ada Herman, lagi? Ini tadi Pak Andika ada informasi kalau beliau ini bergerak di distribusi kopi. Dan lebih ke kafe, Horeca Pak. Siapa Andika ya? Yes, tadi Pak Andika ada informasi tambahan seperti itu.
Terus sebentar, Ya. saya scroll dulu untuk pertanyaan tadi. Ada pertanyaan dari Pak Budi. Jadi Pak Budi ini ada pertanyaan, bergerak di bidang sales packaging kosmetik dan botol 2 parfum. Bagaimana caranya tetap survive di masa PPKM ini, Pak Herman? Ya, mencari dan mempertahankan database yang sudah ada, Pak. mencari dan mempertahankan database yang sudah ada, terus harus di-maintain sedemikian rupa agar supaya dia tetap ingat kita. Yang kedua, tetap harus dilakukan keep contact bersama dengan dia agar supaya dia selalu tetap ingat dengan kita. Dan yang ketiga, minta referensi, minta kenalan dia. Apakah dia punya kenalan, punya relasi yang bisa kita approach? Maka kita juga melakukan approachingnya ya lewat telepon karena tidak bisa ketemu. Itu, Pak. Semoga menjawab untuk Pak Budi. Terus ini ada pertanyaan lagi, Pak Herman. Sebentar. Ini ada bapak-bapak yang bilang, terima kasih buat Pak Herman untuk masukannya ya, Pak. Menginginkan materi saya tadi, Anda boleh kirim DM ke saya, Bu Retno, tolong ketik alamat IG saya, Herman_Suwewono ya, Herman_Suwewono. Nanti akan saya kirimkan beberapa slide materi dari slide yang tadi saya tampilkan itu. Kalau Anda kepingin, tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Kita bisa berkomunikasi via DM. Dan untuk nomor telepon saya itu ada di 0812 300 5698. Itu nomor telepon yang merangkap WA. Di 0812 300 5698. Sekali lagi di 0812 300 5698. Ya, itu nomor telepon yang merangkap WA. Jadi kita bisa berkomunikasi lewat WA atau lewat DM yang tadi diketik oleh Bu Retno, Herman_Suwewono. Oke, Pak Herman, ini mungkin jadi penutup pertanyaan di sharing Pak Herman malam ini ya Pak ya. Ini kebetulan tadi ada yang kelewat nih Pak. Ada pertanyaan dari GC Komputer. Apakah ada perbedaan cara sales digital B2C dengan B2B, Pak Herman? Hampir sama, tetapi ada hampir sama. Memang spesifiknya perbedaannya gini. Kalau ke perusahaan berarti dengan Pak siapa nih namanya tadi? Nggak ada nama ya? Ini nggak ada Pak. Ini dengan GC Komputer Pak. Ya itu ya GC Komputer. Tapi kan nama orangnya kan bukan GC Komputer kan ya? Bukan. Itu nama industrinya ya. Namanya mungkin siapa gitu ya? Makanya lebih enak menampilkan nama ya teman-teman. Jadi manggilnya tuh aku enak, nggak manggil GC gitu kan ya. GC padahal itu nama produk. Jadi gini, kalau Anda ke perusahaan, menawarkan ke perusahaan, berarti harus siap menghadapi rentetan rentetan sedikit birokrasi untuk mengetahui siapa decision makernya, siapa yang berperan dan sebagainya ya. Ada aturan lah yang harus dijalani atau yang harus dilakukan karena nawari ke perusahaan itu kan ya. Harus tahu dengan detail, bukan cuma tahu nama owner tetapi harus tahu detail siapa inisiatornya, influencernya, decidernya, bayarnya itu ya. Kalau menawarkan ke customer langsung, ya langsung ketemu dengan end user, itu lebih enak
bukan lebih enak gimana, lebih cepat kita tahu tanggapannya, betul kan ya teman-teman ya, karena Anda menawarkan ke pribadi dari customer itu, jadi lebih gampang ngelihatnya, lebih gampang untuk melihat reaksinya, responnya dan sebagainya, ketimbang menawarkan ke perusahaan, ya. Tapi intinya sama, yaitu harus tetap melakukan approaching, melakukan prospecting, melakukan telepon, dan membuat janji. Itu adalah tahapan-tahapan yang tetap mesti dilakukan, entah ke B2C, entah ke B2B. Itu menurut saya. Dan tetap Anda harus pilih siapa customer yang memberikan kontribusi yang terbesar, siapa yang sedang, dan siapa yang kurang memberikan kontribusi. Itu kira-kira. Ya Pak Herman, berarti balik lagi grouping juga penting ya Pak Herman. Oke. Siap Pak Herman. Nggak kerasa udah 1,5 jam sharing bareng Pak Herman. Iya. Sangat menarik. Lama Pak Herman, ya, kelamaan ya. Sangat menarik. Untungnya sekarang Instagram udah nggak harus 60 menit selesai Pak Herman. Iya. Jadi ngobrol cukup panjang juga. Iya. Sebelum kita akhiri, saya juga pengen berterima kasih sekali buat Pak Herman udah meluangkan waktunya ya sharing bareng kami, ngobrol lagi dengan kami di sini. Sukses terus Pak Herman, stay safe juga buat Pak Herman, buat Bapak Ibu sekalian. Siap. Ya. Dan mungkin silakan Bapak Anda Ibu follow. Gimana? Sorry Pak Herman. Silakan Anda follow di Herman_Swewono, jadi kita bisa ber-DM di IG itu. Teman-teman bisa melanjutkan diskusi pertanyaannya seputar tentang penjualan lewat DM itu. Itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk acara The Ngobis kita malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya Pak Herman dan Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Selamat malam, have a nice day, have a great day, salam sehat selalu dan semangat selalu. Take care. Thank you.